Hari ini saya melihat ada sebuah video yang viral dari seorang kades di daerah Cianjur kalau nggak salah, yang mana kades tersebut mempertanyakan tentang data-data PKH dan data-data BPNT. Video itu kalau saya lihat ada beberapa yang harus diluruskan karena memang mungkin si Bapak Kades ini mendapatkan informasi yang salah. Nanti kita kupas tuntas ya apa saja yang kira-kira harus diluruskan. Oke, kita lihat ini videonya sambil kita bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia selaku pemangku kebijakan secara nasional, yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat, yang terhormat Bapak Bupati Sukabumi. Perkenalkan, nama saya Taufik Guntur Rohmi, salah satu kepala desa di Kabupaten Sukabumi, yaitu Kepala Desa Ciwaru, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi. Oh, Sukabumi ya, salah ternyata bukan Cianjur. Hari ini saya ingin menyampaikan salah satu bentuk perkeliruan dari sebuah pendataan yang sudah lama terjadi dan dampaknya bisa kami rasakan hari ini ketika kami hari ini dituntut untuk mendata berkaitan dengan bantuan-bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Akibat adanya salah satu wabah internasional, wabah dunia yang hari ini juga dirasakan oleh Indonesia, yaitu adanya dampak virus corona. Dan hari ini pemerintah Republik Indonesia memberikan satu kebijakan bantuan-bantuan yang sifatnya bisa dirasakan oleh warga masyarakat yang terdampak daripada terjadinya wabah ini. Bapak Presiden Republik Indonesia yang terhormat, perlu kami sampaikan, kami hari ini dihadapkan kepada satu dilema pendataan yang termasuk hari ini kami juga bisa menyampaikan membongkar salah satu bentuk perkeliruan dari sebuah. Oke, kita tahan dulu ya. Katanya membongkar bentuk perkeliruan. Kita cari tahu ya, maksudnya apa perkeliruan di sana. Program yang memang sekian lama sejak Bapak Presiden Republik Indonesia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dari periode pertama sampai hari ini mau periode kedua. Di antaranya program PKH dan program BPNT. Ini satu program yang sebetulnya kalau pendataannya baik, pendataannya melalui pendampingan yang bagus, itu program bisa mendidik terhadap masyarakat. Tapi pada kenyataan ini dirasakan oleh desa kami, terus-terusan ini menjadi dilema, terus-terusan ini menjadi masalah. Ketika kami teliti, bagaimana negara tidak dirugikan, bagaimana negara tidak dirugikan, bagaimana negara tidak diselewengkan uangnya, bagaimana negara mau memberikan bantuan terhadap masyarakat secara tepat sasaran. Kalau pendataan seperti yang ada di PKH dan BPNT seperti ini, bahkan kami cenderung. Oke, kita tahan dulu ya. Nah, jadi kalau saya lihat di sini berarti ada pendataan yang salah yang dikritisi oleh Bapak Kades ini. Nah, tapi yang perlu diluruskan bahwa pelaksanaan pendataan itu tidak dilakukan oleh teman-teman dari pendamping PKH ataupun pendamping sosial lainnya seperti pendamping bansos pangan atau BPNT. Karena pendamping PKH dan pendamping BPNT itu hanya menggunakan data yang sudah ada. Jadi hanya pengguna data saja. Sementara yang melaksanakan data itu bukan dari PKH dan BPNT. Itu yang pertama kita luruskan ya. Oke, kita lanjut lagi. Kesulitan untuk berkoordinasi dengan para pendamping PKH. Bahkan kami hari ini alhamdulillah ada staf desa. Nah, kalau kesulitan koordinasi, saya pikir ini kasuistik ya. Bisa ini hanya karena di daerah itu saja ya. Ini perlu saya jelaskan kenapa, karena video ini cukup viral di seluruh Indonesia ya. Jadi ada banyak kepala desa yang menganggap bahwa PK itu disamakan dengan yang terjadi di Sukabumi ini ya, padahal jauh berbeda. Jadi
kalau kesulitan koordinasi mungkin hanya di daerah desa tersebut. Kami yang kebetulan dia awalnya adalah sebagai pendamping PKH tapi dia mengundurkan diri. Kenapa dia mengundurkan diri? Secara belak-belakan dia mengatakan dia tidak mau terlibat, dia tidak mau masuk dalam sebuah jaringan yang ternyata jaringan tersebut seolah-olah terkoordinir. Adanya kerjasama antara bank terkait, adanya kerjasama antar pendamping dengan orang kementerian dan termasuk mungkin dari dinas terkait. Ini satu hal yang perlu dievaluasi. Ini satu hal yang perlu diperbaiki. Ini saya kurang begitu paham ya maksud kerjasama di sana itu seperti apa. Karena tentu saja teman-teman pendamping PK itu dituntut untuk bekerjasama dengan seluruh pihak yang berkaitan dengan bansos PKH, baik itu bank, dinas sosial, ataupun yang lainnya. Nah, kalau misalkan yang dimaksud Bapak Kades itu kerjasamanya dalam hal persekongkolan atau perkeliruan, saya pikir itu sangat nggak mungkin terjadi ya, karena penerima PKH dan data penerima PKH itu sekarang sudah sangat terang benderang, sudah kelihatan, jadi nggak mungkin ada pemalsuan atau yang lainnya gitu. Kalaupun ada itu pasti langsung ketahuan ya, langsung ketahuan, dan mungkin persentasenya kecil juga. Oke, kita lanjut. Ini kebijakan Bapak Presiden yang secara tidak langsung ini dihianati oleh para petugas, oleh para pegawai, oleh para pejabat terkait yang mengatur bantuan ini. Padahal kalau melihat data sebelum saya bacakan ini, mungkin bapak-bapak yang terhormat selaku pemangku kebijakan sudah tahu bahwa data-data ini sudah terjadi perkeliruan. Salah satu contoh saya bisa perlihatkan ini. Saya bisa perlihatkan. Ini ada nama Entim. Atau ini ada nama Ilah. Ini nama Ilah. Ini ada nama Ilah. Nicknya ini di depannya sama. Di depannya sama. Tapi Ilah yang satu lagi di ujungnya kosong nicknya. Yang satu lagi ada 02. Padahal secara aturan tidak ada yang namanya nick ganda. Saya agak kelihatan nih nicknya, jadi nggak bisa komen ya maksudnya kayak gimana. Padahal Ilah itu adalah orang terkait. Ilah ini mendapat 2 bantuan. Dia PKH dapat, BNPT dapat. Ini salah satu contoh, dan banyak ini yang lain-lainnya. Ini salah satu contoh bagaimana. Nah, ini harus diluruskan juga. Ilah itu mendapatkan 2 bantuan PK dan PPNT. Yang menurut Bapak Kades ini seolah-olah gak boleh ya kalau lihat dari intonasinya. Sementara kebijakan dari kementerian justru penerima PKH itu harus menerima BPNT atau program sembako. Jadi ini sudah sangat sesuai aturan dan juga memang seharusnya seperti itu ya. Jadi bukan sebuah perkeliruan kalau si Ilah ini dapat PKH dan juga dapat BPNT. Mana ini negara bisa dibohongi seperti ini? Padahal data itu jelas-jelas mereka memiliki. Bahkan data yang kami miliki ini adalah data daripada dinas terkait. Dari departemen terkait, departemen sosial. Hal ini kenapa saya sampaikan? Kalau memang segala bantuan yang akan dikucurkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten terhadap masyarakat di bawah, masyarakat desa, mau tepat sasaran, ini harus diperbaiki. Jadi saya mohon, kalau memang sebuah perkeliruan ini yang jelas-jelas, saya sampai hari ini menganggap bahwa ada permainan yang jelas-jelas saya sampaikan tadi, ada permainan di antara pendamping PKH, bahkan cenderung pendamping PKH itu dimasukkan pada unsur-unsur politik ketika pendataan. Kenapa saya sampaikan ini? Banyak pendamping PKH yang dasarnya tadinya dari kader partai. Ini tidak akan benar. Ini tidak. Nah, ini juga saya harus luruskan masalah pendamping PKH melakukan pendataan. Nah, ini saya kembali ulang bahwa pendamping PKH itu tidak terlibat dalam melakukan pendataan. Pendamping PK itu hanya sebagai pengguna data ya. Jadi saya nggak tahu nih maksud Bapak Kades pendataannya itu seperti apa. Akan
baik. Yang benar dan baik itu pendataan yang dipakai itu pendataan yang datang dari pemerintahan desa, dari RT, dari RW yang betul-betul dekat dan merasakan apa yang menjadi keinginan warganya, apa yang menjadi keluh kesah warganya. Bapak Presiden yang terhormat, perlu Bapak ketahui ini perlu diperbaiki, Pak. Caranya bagaimana? Hapuskan seluruh data. Nah, oke, kita tahan dulu ya. Tadi Pak Kades sebutkan data yang benar itu adalah data dari RT, RW, dan juga desa. Nah, mungkin Pak Kades belum tahu ya, kalau sekarang data-data kesehatan sosial basis data terpadu itu atau DTKS, data terpadu kesehatan sosial itu datangnya dari desa, Pak. Jadi ada yang namanya 6NG, singkatan dari Sistem Informasi Kesehatan Sosial Next Generation, yang mana itu fungsi 6NG ini adalah untuk mendata, memperbaiki data dan juga mengolah data dari DTKS. Nah, siapa yang melakukan pendataan itu? Nah, yang melakukan pendataan adalah dari desa-desa sendiri gitu, termasuk Pak Kades sendiri yang melakukan pendataan. Jadi dari mana misalkan Kementerian Sosial mempunyai data terpadu kesehatan sosial atau DTKS, yaitu dari pihak desa melalui 6NG. Jadi kalau misalkan Bapak sampaikan tadi data itu harus diperbaiki, ya memang kalau datanya salah harus diperbaiki. Lalu siapa yang memperbaiki? Nah, yang memperbaikinya ya adalah Bapak sendiri di desa gitu ya, melalui sistem 6NG itu. Kalau memang sekarang datanya masih banyak yang salah, nah saya pikir mungkin Bapak belum mengupdate data Bapak, data kemiskinan di desa Bapak gitu ya, melalui 6NG. Jadi mohon kiranya Bapak buka lagi gitu ya, atau cek lagi ke operatornya pernah melakukan perbaikan data atau tidak gitu. Oke, kita lanjut. Yang ada hari ini, kaji ulang, pakai data, terima data, gunakan data yang berbasis data tersebut, hasil pendataan pemerintahan desa dengan RT, dengan RW, kalau itu mau dipakai. Dan insya Allah ketika itu bisa dipakai, bisa dijalankan, bantuan apapun yang Bapak programkan kaitan untuk masyarakat kecil yang ada di bawah. Nah, hasil pendataan pemerintahan desa dengan RT dengan RW, yaitu yang disebut dengan 6NG ya, Sistem Informasi Kesehatan Sosial Next Generation, yang itu dalam setahun itu diupdate selama 4 kali gitu. Itu ya Pak Kades. Jadi kalau ingin memperbaiki data, coba cek operatornya di desa Bapak. Masyarakat Indonesia akan tepat sasaran, Pak. Mohon maaf, Pak. Kami warga masyarakat Diopak Ciletuh, Kabupaten Sukabumi, sangat berharap Bapak bisa menyikapi apa yang saya sampaikan hari ini, apa yang saya bacakan hari ini. Karena bantuan apapun ketika datanya tidak benar, ketika datanya tidak valid, ini akan berdampak kepada kami khususnya yang ada di bawah. Dan cenderung tidak sedikit kaitan dengan bantuan itu yang namanya pemerintah desa itu dikejar oleh masyarakat. Dikejar pakai golok, Pak. Bahkan tidak sedikit banyak kejadian RT yang dibunuh oleh masyarakatnya. Ini harus jadi contoh, Pak. Ini harus jadi kajian Bapak. Supaya Indonesia lebih baik. Supaya apa yang menjadi program Bapak itu tepat sasaran. Dan betul-betul Bapak mendengar apa yang menjadi keluh kesah warga masyarakat bawah. Tidak mengorbankan kami pemerintahan kecil yang ada di tingkat bawah, tingkat desa. Mohon Bapak Gubernur, Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia bisa mendengar apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam ya. Jadi sudah beres ini videonya, sudah kita tonton sampai akhir. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari ini semua ya, baik para kepala desa maupun para pendamping PKH. Intinya kita harus memahami tupoksi masing-masing dan harus menjalankan tupoksi itu gitu ya. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan bagi siapapun ya yang terefek oleh video ini. Dan saya harap semua berpikir dengan kepala dingin, jernih di situasi yang seperti ini. Jangan sampai kita terpancing dan juga terprovokasi sehingga menimbulkan kekisruhan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.